Assalamualaikum semua. Di sini Ibu akan membahas latihan soal yang sudah Ibu berikan. Kita bahas dari yang bab fungsi di nomor 1. Di nomor 1 ini ditanyakannya itu adalah mana yang termasuk fungsi dan mana yang termasuk bukan fungsi. Kalau ditanyakan mana fungsi dan mana bukan fungsi, kalian lihat di himpunan asalnya atau domainnya. Himpunan asal itu yang mana? Yang A ini. Ini himpunan asalnya ya dari fungsi tersebut. Nah, syaratnya ada 2. Yang pertama, jika ada salah satu unsur dalam himpunan domainnya, itu dia nggak boleh punya 2 relasi atau 2 cabang seperti ini. Ini nggak boleh ya. Nah, yang kedua adalah jika dia punya lebih dari 1 unsurnya, nggak boleh yang satu punya pasangan dan satu enggak nih. Ini nggak boleh kayak gini. Mereka harus semuanya punya pasangan. Jadi kita lihat di gambar yang pertama, baik 1, 2, 3 itu semuanya punya pasangan. Berarti ini termasuk fungsi. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua, di angka 3 ini ternyata punya 2 pasangan. Karena ada 2 pasangan berarti namanya bukan fungsi. Nah, gambar yang ketiga, 4-nya juga punya 2 pasangan, berarti bukan fungsi. Gambar yang keempat, baik 1, 2, 3, 4 mereka punya pasangan dan pasangannya cuma 1, berarti ini termasuk fungsi. Selanjutnya di gambar yang kelima, ternyata 5 ini nggak punya pasangan, berarti bukan fungsi. Di gambar yang keenam, semuanya punya pasangan dan pasangannya cuma 1, berarti ini termasuk fungsi. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kita lihat nomor 2, di sini kita punya 2 fungsi, yaitu fungsi f sama fungsi h. Kita cek dulu dari yang pertama ya. Yang pertama ditanyakan itu adalah h o f x. Kalau secara gambarnya, ini Bu jelasinnya secara gambar ya. Berarti ada 3 himpunan. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi yang paling kanan. Yang paling kanan kan F. Berarti dia F dulu, baru setelah itu ke H. Urutannya gitu ya, kanan dulu baru kiri. Berarti F dulu baru H. Nah, fungsi F-nya itu kan tadi adalah 7 min 3X. Nah, fungsi si H-nya itu adalah 3X kuadrat plus 2X plus 4. Berarti kalau ditanya HOFX artinya adalah 7 min 3X ini akan menjadi atau disubstitusikan dalam si variabel X-nya. Baik variabel yang di kuadrat ini sama yang di sini. Seperti itu ya. Ntar kita tandain dulu. Berarti 7 min 3X akan masuk ke sini dan juga akan masuk ke sini. Berarti HOFX itu menjadi, ini kan 3X kuadrat ya, berarti 3. X-nya diganti jadi 7 min 3X, jangan lupa kuadrat. Ditambah 2, ada X-nya lagi, X-nya berarti 7 min 3X, terus ditambah 4. Nah, dari sini nanti kalian tinggal dioperasikan saja. Oke, jadi 3 buka kurung. Di sini kan ada 7 min 3X kuadrat. Kita cari di sebelah sini ya. Di 7 min 3X kuadrat artinya adalah 7 min 3X dikali sama 7 min 3X. Kita kali pelangi. 7 dikalikan 7, lalu 7 dikalikan min 3X. 7 kali 7, 49. 7 kali min 3X jadi min 21X. Selanjutnya, min 3X nya kali 7, min 3X nya kali min 3X. Jadinya min 3X kali 7 min 21X, min 3X dikali min 3X jadi plus 3X kuadrat. Berarti 49 ini kan min 21X, min 21X digabung menjadi minus 42X. Ditambah 3X kuadrat. Nah, kalian masukkan ke sini. Jadi 49 dikurang 42X ditambah 3X kuadrat. Selanjutnya,
Kita kali pelangin lagi. 2-nya dikali 7 jadi 14. 2-nya kali min 3x jadi min 6x. Lalu plus 4. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan. 3 dikalikan 49. Kita lihat 3 dikalikan 49 itu kan 147. Berarti jadi 147. Selanjutnya 3 dikalikan minus 42. Berarti 3 dikalikan 42 jadinya minus 126x. Selanjutnya 3 dikalikan 3x kuadrat jadi 9x kuadrat ditambah 14 dikurang 6x ditambah 4. Nah, kalian itu urutannya itu pakai yang variabelnya x kuadrat dulu. Di sini kan ada 9x kuadrat, kamu tulis dulu 9x kuadrat. Selanjutnya ada minus 126x, ada minus 6x. Sisanya 147 plus 14 ditambah 4. Maka menjadi 9x kuadrat minus 126 minus 6, artinya 126 ditambah 6 jadinya minus 132x ditambah 147 ditambah 14 ditambah 4 jadinya 165. Maka ini menjadi jawabannya. Bentar, kita tandain seperti itu ya. Oke, selanjutnya gimana kalau yang ditanya sekarang FOHX? Kita cek dulu di sebelah sini. FOHX berarti kalau misalnya FOHX kan sebelah kanannya H, berarti H dulu baru ke F. Nah, hanya itu adalah 3x kuadrat plus 2x plus 4. F-nya itu adalah 7 min 3x. Kita tulis 7 min 3x. Berarti si 3x plus 3x kuadrat plus 2x plus 4 ini akan masuk ke dalam variabel x yang ada di sini. Maka FOHX itu adalah 7 min 3, x-nya masukin jadi 3x kuadrat plus 2x plus 4. Maka menjadi 7 min 3 dikali 3 min 9x kuadrat min 3 kali 2 min 6x min 3 kali 4 min 12. Ingat ya, yang ada x kuadratnya dulu ditulis min 6x min 12 plus 7. Maka hasilnya min 9x kuadrat min 6x, tinggal kamu cari minus 12 tambah 7 adalah min 5. Maka ini menjadi jawaban yang bagian B. Selanjutnya kita ke bagian C. Kalau di bagian C ditanya itu HOF2. Nah, bedanya kalau sekarang udah diketahui angkanya, kalian nggak perlu cari kayak ini lagi. Cara mudahnya adalah tinggal kalian masukkan dulu. Nah, kalau secara gambar tadi berarti kan HOF itu F dulu baru H, ya kan? Sedangkan fungsi F-nya itu adalah 7 min 3x, fungsi H-nya itu adalah 3x kuadrat plus 2x plus 4. Artinya, tadinya ini di sini angkanya 2. Karena di situ angkanya 2, kamu masukin di sini 2. Berarti 7 dikurang 3 kali 2. Artinya 7 kurang 6 sama dengan 1. Nah, si 1 ini akan masuk ke dalam sini di himpunan yang kedua. Maka di fungsi H ini kalian jangan masukin angka 2 lagi, tapi masukinnya angka 1. Jadinya 3 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 4. Jadinya 3 kali 1 tambah 2 tambah 4. 3 tambah 2 tambah 4 hasilnya menjadi 9. Maka jawabannya itu menjadi 9. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah 2-nya masukkan ke F dulu nih. Yang F ini dapat angka 1, lalu 1-nya masukin ke H. Jangan ketukar, F dulu baru H. Lalu di H ini jangan masukkan 2. Masukkannya tergantung dari hasil yang ada di F-nya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau misalnya di D gimana?
Di D itu kan berarti FOH 3. Berarti secara gambar kita itu mulai dari H dulu baru ke F. Hanya tadi adalah 3x kuadrat plus 2x plus 4. F-nya itu adalah 7 min 3x. Karena angkanya 3 berarti di sini 3. Tinggal kita cari dulu. Berarti 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 ditambah 4. Jadinya 3 kali 9 tambah 6 tambah 4. Jadinya 27 ditambah 10. Akhirnya menjadi 37. Nah, berarti kan di sini jadi 37. Lalu 37-nya masuk ke sini. 7 dikurang 3 dikalikan 37. Berarti 7 dikurang, kita masukkan dulu ya. 3 dikali 37. Hasilnya 111. Berarti di sini 111. Tinggal kamu cari lagi. 7 dikurang 111 adalah min 104. Min 104. Berarti jawabannya itu adalah min 104. Seperti itu cara mencarinya. Oke. Selanjutnya. Di nomor 3 ini sebenarnya sama aja ya kayak yang nomor 2 ya. Jadi kita akan cepat aja ngerjainnya. Di nomor 3 berarti kita butuh yang A adalah FOGX. FOGX berarti kita mulai dulu dari G baru mulai dari F. G nya itu adalah 1 min 7x. F nya itu adalah 2x kuadrat min 5x plus 3. Berarti 1 min 7x ini akan masuk ke dalam x yang ada di depan dan x yang ada di tengah. Pokoknya setiap ada x ya. Maka cara mengerjakannya adalah FOGX sama dengan 2 buka kurung 1 min 7x pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 min 7x ditambah 3 sama dengan 2. Kita cari dulu. 1 min 7x pangkat 2 berarti 1 min 7x dikali 1 min 7x. Tinggal kali pelangi berarti 1 min 7x min 7x plus 49x kuadrat. 1 min 14x ditambah 49x kuadrat. Jadi 1 min 14x ditambah 49x kuadrat dikurang 5 kali 1 jadi 5, min 5 kali min 7 jadi plus 35x ditambah 3. 2 kali 1 2, 2 kali min 14 min 28x, 2 kali 49, 3 kita cari. 2 dikali 49, 98. Berarti plus 98x kuadrat min 5 plus 35x plus 3. Maka hasilnya menjadi 98x kuadrat dikurang 28x ditambah 35x ditambah 2 dikurang 5 ditambah 3. Jadinya 98x kuadrat. Tinggal cari min 28 tambah 35 artinya 35 dikurang 28 menjadi 7 plus 7x plus 0. Hasilnya menjadi 98x kuadrat plus 7x. Ini menjadi jawaban yang nomor 3 yang pertama. Oke. Selanjutnya nomor 3 yang kedua. Kita taruh sini aja biar muat. Nomor 3 yang B. GOF2, ingat udah ada angkanya, berarti kita bisa langsung saja. Maka di sini F dulu, baru sini G. Angkanya adalah 2, berarti kita masukin dulu F-nya si 2 tadi. Di sini ya, F-nya 2 gitu. Maka menjadi 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 3. Jadinya 2 kali 4 kurang 10 tambah 3. 8 kurang 10 tambah 3 jadinya 1. Maka di sini jadi 1. Selanjutnya kita ke fungsi G. G-nya jadi G1. Berarti 1 dikurang 7 kali 1 sama dengan 1 dikurang 7 sama dengan min 6. Maka ini jawabannya jadi min 6.
Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa mengerjakan lagi pakai cara yang seperti tadi ya. Gitu ya. Selanjutnya di nomor 4. Oke. Di nomor 4 ini ternyata ada FOGOH dengan tanda kurungnya FOG dulu. Maka kalian mengerjakan FOG terlebih dahulu sebelum muncul si fungsi H-nya. Nah, kalau ditanya FOG, berarti kan caranya itu adalah G dulu, baru F. G-nya adalah 4X. F-nya adalah 3X plus 7. Artinya, 4X ini akan masuk ke variabel X-nya. Menjadi FOGX sama dengan 3 buka kurung 4X plus 7. 4 kali 3 jadi 12x plus 7. Nah, kamu udah ketemu nih FOG-nya. Baru selanjutnya kamu pakai FOGOH. Berarti tandanya adalah maka kan sebelah kanan H, berarti di sini H dulu, maka di sini FOG. Nah, FOG ini sepaket nih mereka. Berarti kan hanya itu kan fungsinya itu adalah x kuadrat plus 3. FOG-nya itu dapat dari yang sini, 12x plus 7, x plus 7. Artinya, x kuadrat plus 3 ini akan dimasukkan ke dalam variabel x-nya. Berarti, FOGOH sama dengan 12 buka kurung x kuadrat plus 3 plus 7. Tinggal kamu kali pelangi, 12 kali x kuadrat, 12x kuadrat, 12 kali 3 jadi 36 ditambah 7. Maka hasilnya 12x kuadrat ditambah 36 tambah 7. 43. Maka kalau ditanya FOGOH, hasilnya adalah 12x kuadrat plus 43. Seperti itu cara mengerjakan. Di nomor 5 ini diketahui ada fx-nya sama FOG-nya dan ditanya adalah g-nya. Oke, kita tahu FOGX-nya itu adalah 2x min 5. FOG itu artinya kita ke G dulu baru ke F, ya kan? Nah, G-nya kita nggak tahu. F-nya itu adalah 2x min 5. Karena G-nya kita nggak tahu, anggap aja ini GX. Nah, berarti si GX ini akan masuk ke dalam variabel sebelah sini, gitu kan? Maka, FOGX sama dengan 2 buka kurung X-nya bakal diganti sama GX. Lalu dikurangi 5. Nah, karena FOG-nya itu udah diketahui 2x min 5, kalian masukkan 2x min 5. Berarti 2GX dikurangi 5. Di 2x min 5, min 5-nya kita pindah ruaskan menjadi plus 5. Sama dengan 2GX. 2x min 5 tambah 5 kan 0. Sama dengan 2GX. 2x tambah 0, 2x. 2x sama dengan 2GX. Berarti GX itu sama dengan 2x dibagi 2. Berarti GX sama dengan X. Ini menjadi jawabannya. GX itu adalah X. Oke, selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6, di sini ada panitia penyelenggara acara lomba memberikan informasi bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan tiket pendaftaran ada fungsinya. Fungsinya tuh PX 150.000 dikali X ditambah 5 juta. Nah, di sini ketahui total pendapatannya 42.500.000. Yang ditanya peserta yang daftar tuh berapa? Jadi, dalam cerita ini, jadi ada sebanyak peserta nih daftar sebanyak X. Nah, kalau fungsinya itu adalah 150.000 X ditambah 5 juta. Gitu kan?
Kalau misalnya pesertanya 1, berarti nanti 150.000 kali 1 ditambah 5 juta, itu jadi penghasilannya. Nah, sedangkan kita tuh nggak tahu orangnya ada berapa. Yang pasti kita tahu penghasilannya itu sebesar 42.500.000. Artinya 42.500.000 itu sama dengan 150.000 X ditambah 5 juta, dan sekarang kamu harus mencari tahu X-nya berapa. Berarti 42.500.000 dikurangi 5 juta sama dengan 150.000 dikali sama X. 42.500.000 dikurangi 5 juta, maka menjadi 37.500.000 rupiah. Ya, sama dengan 150.000 X. Berarti X-nya adalah 37.500.000 dibagi 150.000. Kalau misalnya banyak, nolnya hapus dulu. Di sini 3, 4. Berarti 3, 4. Maka 3750 dibagi 15. Kita cari 3750 dibagi 15. Jawabannya adalah 250. Artinya ada 250 peserta yang masuk, sehingga saat dimasukkan ke dalam sini keuntungannya jadi 42.500.000. Kita lanjut lagi. Sekarang ke nomor 7. Di nomor 7 ini hampir mirip sama nomor 6. Di nomor 7 ini ada pengrajinnya. Keuntungannya juga ada fungsinya nih. Fungsinya 150x dikurang 1500, dan ini dalam ribuan. Dengan X adalah banyak tas yang terjual. Jika pengrajin tersebut ingin memperoleh keuntungan sebesar 9 juta, berarti tas yang harus terjual berapa? Sama-sama dicari X-nya. Tapi karena misalnya ini dalam ribuan, artinya yang 9 juta, berarti kita tulis aja menjadi 9.000. Kenapa? Karena ini ribuannya udah dihapus gitu loh. Sama dengan 150x min 1.500. Kalau kalian bingung kenapa 9.000, kenapa nggak 9 juta? Sebenarnya bisa aja 9 juta. Kalau misalnya 9 juta, berarti di sini tulisannya 150.000x dikurang 1.500 tambahin 1.000 lagi. Karena di sini konteksnya dalam ribuan. Cuma biar mudah kita buat aja seperti itu ya. Lanjut. Berarti saat kita mencari X-nya, maka 9.000 ditambah sama 1.500 sama dengan 150x. 9.000 tambah 1.500 berarti 10.500 sama dengan 150x. Berarti X adalah 10.500 dibagi 150. Tinggal kita cari lagi. Berarti 10.500 dibagi 150. Jawabannya adalah 70. Berarti dia butuh menjual 70 tas biar nanti keuntungan itu jadi 9 juta. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini sepertinya ibu belum pernah ngajarin, tapi ini mudah cara pengerjaannya. Gini, tergantung dari yang ditanya. Kalau yang ditanya adalah F plus G, X ini kan tambah ya, artinya fungsi F sama fungsi G-nya kamu tambah. F-nya itu adalah X kuadrat plus 4, ya kan? G-nya itu adalah min 5X plus 3, berarti ditambah sama min 5X plus 3. Artinya X kuadrat plus 4 min 5X plus 3. Lalu kalian tambah yang bisa ditambah atau jumlah yang bisa dijumlah. Contohnya, di sini kan X kuadrat, sedangkan di sini kan gak ada X kuadrat lagi. Jadi biarkan aja jadi X kuadrat. Di sini ada min 5X dan tidak ada min 5X lagi, berarti tetap jadi min 5X. Nah, 4 ini kan sama 3 sama ya, jadi tinggal 4 ditambah 3, hasilnya jadi 7. Maka yang pertama jawabannya X kuadrat min 5X plus 7.
Kita lanjut yang kedua. Yang kedua sama nih, F ditambah H sekarang. Masukin, F-nya itu adalah X kuadrat plus 4. H-nya itu adalah 3X kuadrat plus 2X min 1. Coba, mana yang bisa kita tambahkan? X kuadrat itu bisa ditambah sama 3X kuadrat. Kalau di sini nggak ada angkanya, sebenarnya ada angka 1, cuma biasanya nggak ditulis. Nah, X kuadrat ditambah 3X kuadrat kan jadi 4X kuadrat. Ini ada 2X dan ini nggak ada pasanganan lagi. Berarti cukup tulis 2X. Ini 4 bisa dikurang sama 1, jadinya 3. Berarti jawabannya adalah 4X kuadrat plus 2X plus 3. Satu lagi yang C. Yang C ini perkalian, berarti kita kali. G dikali K, bukan F. G dikali K. X. Kamu masukkan G-nya itu adalah min 5X plus 3. K-nya itu adalah X min 2. Caranya tinggal kita kali pelangi. Min 5X kali X, min 5X kuadrat. Min 5X kali min 2 jadi plus 10X. 3 dikali X jadinya 3X. 3 kali min 2 jadinya min 6. Maka hasilnya min 5X kuadrat 10X ditambah 3X jadi 13X min 6. Maka yang C ini jawabannya, min 5X kuadrat plus 3X min 6. Oke, 2 lagi. Ya benar. Sekarang kita ke nomor 9. 9 itu yang ditanya inverse. Kalau inverse ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya apa? Jika misalnya kamu punya fungsi fx. Bentuknya adalah ax plus b per cx plus d. Ntar diperbaiki dulu. Harus bentuk seperti ini ya. Berarti fungsi inverse-nya itu adalah tinggal kalian pindahkan si A sama si D. Jadi D-nya itu di atas dan A-nya di bawah. Plus diganti juga tandanya. Jadi yang tadinya AX itu jadi min DX. Plus B. CX yang tadinya A jadi min A. Nah, caranya seperti ini aja. Oke. Sekarang kita lihat di yang pertama. Yang pertama, fx itu adalah 5x per 2 min 3x. Kalau kamu lihat, bentuknya kan belum sama ya bagian bawahnya ya. Kalian samakan dulu. Berarti menjadi 5x per min 3-nya duluan, baru plus 2. Oke, selanjutnya berarti yang 5 sama 2 ini harus kita ubah menjadi 2-nya ke atas tapi diganti tandanya jadi min 2x. Lalu min 3x, 5-nya turun ke bawah tapi ganti tandanya jadi min 5. Dah, seperti itu aja. Maka ini menjadi jawabannya. Gitu ya. Lanjut yang B. Yang B sekarang. Fx sama dengan 5x min 4 per X plus 9. Nah, kalau kamu lihat itu tandanya atau bentuknya ada sama nih. Ada X, ada angka, ada X, ada angka. X angka, X angka. Berarti yang kita pindahkan itu tinggal si 5 sama si 9-nya. 9-nya naik. 9-nya naik menjadi min 9X min 4. X 5-nya turun jadi min 5. Seperti itu. Ini fungsi inverse ya. Jadi nanti f inverse dari x sama dengan min 2x per min 3x min 5. Gitu ya cara nulisnya ya. F inverse x sama dengan min 9x min 4 x min 5. Selanjutnya yang C. Yang C itu ada fx sama dengan 8x min 3 per 2 min 5x. Nah, kamu kalau lihat ini x-nya di belakang, sedangkan x-nya mau di depan. Kita pindahin dulu. Berarti jadi 8x min 3 min 5x plus 2. Berarti yang kita pindahkan itu si 8 sama si 2-nya. Menjadi min 2x min 3
min 5x min 8. Maka fungsi inverse dari fungsi tersebut adalah min 2x min 3 per min 5x min 8. Selanjutnya yang D. Kalau bagian yang D, ini sekarang gx dia maunya. Gx sama dengan 4x plus 9 per min 6. Nah, kita lihat nih. Berarti kan 4x plus 9 per min 6. Nah, kalau kamu lihat dari bentuknya kan harus ada x-nya. Sedangkan ini nggak ada x-nya. Berarti tandanya itu sebenarnya 0x nih. Cuma si 0x ini biasanya nggak ditulis karena 0 dikali x jadi 0. Seperti itu. Nah, maka yang kita cukup pindahkan itu tinggal si 4 sama min 6-nya. Itu kita pindahkan. Maka menjadi yang di bawahnya minus 6 berarti naik jadi 6x plus 9. Ini kan tadi 0x ya. Yang di atasnya 4 berarti pindah jadi min 4. Maka fungsi inversnya adalah 6x plus 9 per, ini kan 0 dikali x jadi 0, berarti nggak usah 0 dikurang 4 jadi min 4. Ini menjadi jawabannya. Seperti itu untuk nomor 9. Satu lagi. Satu lagi yang E. Kalau yang bagian E, ini bentuknya kan beda ya sama yang ini, berarti nggak bisa pakai rumus seperti ini. Kita harus cari dulu. Di sini hx sama dengan 3x min 17. Kalau kita mencari inverse, berarti hx-nya harus kita ganti y dulu. Berarti y sama dengan 3x min 17. Min 17-nya pindah jadi y plus 17 sama dengan 3x. Berarti x sama dengan y plus 17 dibagi 3. Berarti inverse dari hx ini adalah tinggal y-nya kamu balikin lagi jadi x. Maka x plus 17 per 3. Ini menjadi inverse-nya. Cuma di sini kan juga ditanyain juga ya mengenai h inverse dari minus 11. Berarti tinggal kamu masukin h inverse dari minus 11. Berarti minus 11 ditambah 17 dibagi 3. Minus 11 tambah 17 6. 6 bagi 3 sama dengan 2. Maka h inverse dari dari minus 11 sama dengan 2. Itu menjadi jawabannya. Gitu. Nah, seperti itu. Nomor 10 caranya adalah yang pertama, karena ditanyanya adalah FOG inverse dari X, berarti kalian cari FOG-nya dulu. Oke, FOG-nya dulu. FOG berarti kita dari G baru ke F. G-nya itu adalah 4 min 9X. F-nya itu adalah 3X plus 1. Maka 4 min 9x ini akan masuk ke variabel yang ada di sebelah kanan. Artinya FOGX sama dengan 3 buka kurung 4 min 9x ditambah 1. Kita kali lagi. 3 kali 4 12, 9 kali 3 27x ditambah 1. Maka menjadi minus 27x ditambah 13. Ini baru FOGX. Selanjutnya, setelah kita menemukannya, baru kita cari, Nah, setelah kita menemukan hal tersebut, baru kita cari FOG inverse-nya. Ya. FOG inverse-nya. Ingat, kalau misalnya inverse kan tadinya FOGX-nya itu adalah minus 27X ditambah 13. Berarti ini harus menjadi Y dulu, sama dengan minus 27X ditambah 13. Berarti Y dikurang 13 sama dengan minus 27X. X sama dengan Y minus 13 dibagi minus 27. Berarti FOG inverse X sama dengan
tinggal Y sebelah sini kamu ganti balik lagi jadi X, maka X min 13 per min 27. Nah, yang ditanya itu adalah FOG inverse dari 1, berarti tinggal kamu masukin 1. FOG inverse-nya 1 sama dengan 1 dikurang 13 dibagi minus 27. 1 kurang 13 adalah min 12 per min 27. Minusnya sama-sama kamu coret jadi 12 per 27. Ini FOG inverse 1. Nah, kalau kamu sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 3 bisa. Jadinya 4 per 9. Seperti itu cara menjawabnya. Selanjutnya kita bahas yang B ya. Yang B itu yang ditanya itu adalah F inverse bundaran G inverse X. Nah, kalau misalnya seperti ini sama saja dengan GOF inverse X. Jadi baik yang kanan sama yang kiri hasilnya sama, tapi dibalik ya. Yang ininya F inverse G inverse, kalau digabungin jadi GOF. Tinggal kita cari aja. Yang pertama kita cari GOF X-nya dulu, berarti tandanya kita di sebelah kanan dulu, berarti F baru ke G. Masukkan dulu F-nya berapa, G-nya berapa. F-nya itu adalah 3x plus 1, 3x plus 1, G-nya itu adalah 4 min 9x, 4 min 9x. Artinya 3x plus 1 ini akan kita substitusikan atau kita masukkan ke variabel x yang sebelah kanan. Berarti GOF X sama dengan 4 min 9, X-nya diganti jadi 3x plus 1. Jadinya 4 min 9 kali 3 27x, min 9 kali 1 jadi min 9, maka min 27x min 9 tambah 4 jadi min 5. Itu baru GOF X. Nah, selanjutnya kita cari GOF min 1 dari X. Maka yang tadinya GOF X-nya itu adalah min 27x min 5, GOF X-nya ini harus kita ganti jadi Y. Min 27x min 5. Y-nya pindahin jadi Y plus 5 sama dengan min 27x. Berarti X sama dengan Y plus 5 dibagi minus 27. Berarti GOF inverse X-nya itu adalah Y-nya tinggal ganti jadi X. Jadi X plus 5 per minus 27. Nah, karena yang ditanya itu cukup F inverse OG inverse X tanpa ada angkanya, berarti jawabannya berhenti sampai sini. Gitu ya.